Jenny Novita Pelealu, guru SMA Negeri 8 Lubuk Linggau, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Denpasar, Bali. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan 1 siklus 2 dengan materi perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Selamat menyaksikan. Semua siap? Beri salam. Selamat siang, Bu. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Bapak saya, tapi bisa ikuti pelajaran ya. Oke, silakan duduk semuanya. Nah, sebelum belajar kita, silakan dulu pimpin doanya. Oke? Baik, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu absen dulu terlebih ya. Ini siapa tahu ada yang nggak masuk hari ini. Tapi kalau ini ngelihat kayaknya semua hadir semua. Betul ya? Ya, Ibu kita dulu ya pada absennya ya. Oke, baiklah. Anak sekalian, siang hari ini kita akan belajar materi berikutnya, yaitu kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin. Karena ini sudah siang hari, nah jadi biar kita lebih fokus, lebih semangat belajar, kita adakan dulu sedikit permainan ya. Oke, silakan berdiri semuanya. Pada saat Ibu ngomong nanti satu, tangan kanannya sentuhan bahu sebelahnya sambil sedikit ditepuk, jangan terlalu keras ya. Woi, gitu ya. Kalau yang kedua kata Ibu ngomongnya dua, mulailah kalian majukan tangannya, menuju pole ini, gerakkan, asik, gitu ya. Dan kalau kata Ibu tiga, ya, coleklah dagu temannya tadi. Gitu ya, bisa? Kita ulang ya. Kalau satu, kurang. Satu, kurang, masih kurang semangat. Satu, dua, tiga, kita mulai. Tiga, dua, tiga, satu. Gimana? Sudah mulai ini? Semangat? Apa belum? Kita ulang sekali lagi. Satu, dua, tiga. Sekarang perhatian kita ke depan. Ibu akan membacakan kompetensi dasar materi kita pada hari ini. Ya, ini kompetensi dasar kita menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia masa demokrasi terpimpin, melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Ya. Jadi ini kompetensi dasar kita. Ya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini, mengidentifikasi latar belakang demokrasi terpimpin
Indonesia dengan benar, menganalisis kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia dengan benar, membuat laporan tertulis kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia dengan benar, dan menyajikan laporan tertulis kehidupan pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia dengan benar. Ini tujuan pembelajaran kita. Tidak ya? Ya, materi kita kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin merupakan kelanjutan dari materi kita sebelumnya adalah demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal batasan terakhir kita belajar kemarin adalah kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah pada masa demokrasi liberal yang tujuannya untuk meningkatkan keadaan ekonomi kita yang terpuruk pada masa itu ya. Jadi, Ibu mau bertanya dulu tentang yang pelajaran minggu lalu. Ciri demokrasi liberal, ada yang masih ingat? Seluruh, silakan nak. Ciri pemerintahan demokrasi liberal. Banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Melihat dengan seiringnya pergantian kabinet dari tahun 1950 sampai 1959, ada 7 kabinet. Iya, pada masa ini demokrasi liberal, pergantian kabinet belum 1 tahun, ada yang baru 1 tahun ya, digantikan kabinet berikutnya sampai 7 kali. Terus kita bahas tadi, kata Ibu, kebijakan ekonomi pada masa ekonomi liberal ini ada 4 usaha pemerintah untuk mengatasi kehidupan ekonomi yang buruk. Keempatnya ini ada Gunting Saprudin. Siapa yang bisa menjelaskan? Baru, Ya silakan Yeskel. kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah Indonesia dengan cara menggunting mata uang NICA pecahan 5 gulden ke atas. Guntingan kiri dipakai sebagai alat pembayaran, sedangkan sebelah kanan ditukar obligasi negara. Terima kasih. Benar sekali. Nah, ada yang kedua, nasionalisasi The Jakarta Bank. Siapa yang bisa menjelaskan? Hafiz, silakan. Nasionalisasi The Jakarta Bank adalah kebijakan pemerintah menasionalisasikan The Jakarta Bank dari pemerintah Belanda menjadi milik pemerintah RI dan nama The Jakarta Bank menjadi Bank Indonesia. Iya, Bank Belanda kita ambil menjadi milik pemerintah Bank Indonesia dengan nama baru yaitu Bank Indonesia. Ada lagi sistem Alibaba. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya Bu. Anggun ya. Ini, silakan. Alibaba merupakan istilah yang diambil dari julukan para pengusaha pribumi dan non pribumi, di mana julukan Ali untuk pribumi dan Baba sebagai non pribumi, khususnya di Cina, untuk dengan tujuannya memajukan pengusaha pribumi. Iya. Dan yang keempat ada yang namanya sistem ekonomi gerakan benteng. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Oke, Joshua silakan. Kebijakan ekonomi gerakan benteng adalah kebijakan ekonomi digagas Sumitro Joyo Hadikusumo, pemberian kredit modal pada pengusaha pribumi yang sulit meminjam dari bank. Oke, terima kasih Kak ya. Boleh hapus dulu sama teman-temannya yang sudah. Setelah demokrasi liberal, pelajaran kita sekarang kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin. Mari kita lanjutkan. Nah, ini mungkin tidak asing lagi bagi kita yang sudah pernah ke kota ini dan sudah pernah berfoto ya di jembatan ini. Siapa yang bisa menjelaskan kira-kira gambar apa ini? Ya, Yudi. Gambar jembatan Ampera berada Ya. di Kota Palembang. Betul sekali. Jadi ini jembatan Ampera dibangun tahun 62. Nanti diselesaikan. Ada yang dapat info kapan penyelesaiannya ini? Oh, Amika, silakan Amika. Kalau tidak salah Bu, 10 November 1945. Iya. Jadi jembatan ini diselesaikan tahun 65. Apa kaitannya Bu jembatan ini, gambar ini dengan materi kita hari ini? Jadi ini jembatan Ampera ini ikon kita sekarang ya, Kota Palembang. Ya, jembatan ini dibangun. Ternyata ini ada kaitannya dengan pelajaran kita, dengan politik mercusuarnya Soekarno, demokrasi terpimpin. Ya. Jadi gambar ini ada kaitan dengan materi kita bahwa ini salah satu juga bentuk dari pelaksanaan politik mercusuar
Soekarno. Nah, kita lanjutkan. Kembalikan dulu pada video. Pembelajaran kita mengenai materi ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, di mana nanti kalian diberikan masalah itu kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Silakan cari ya melalui sarana HP, buku, silakan gunakan semuanya. Setelah sepakat nanti kalian pindahkan pada lembar kerja yang ibu bagikan, enak ya. Setelah itu baru kalian bisa presentasikan. Tujuannya pembelajaran dengan model pembelajaran PBL ini kalian akan lebih dalam mencari materi pembelajaran sendiri. Jadi diharapkan karena kalian sudah mencari sendiri, maka kalian akan lebih memahami nanti pelajarannya, terutama yang berkaitan dengan materi kita hari ini tentang kebijakan politik pada masa demokrasi liberal. Oke, kita masuk pada materi sekarang, Nak ya. Kita masuk pada materi sekarang. Ini sudah dikatakan tadi. Kita masuk materi pembelajaran. Ibu minta tolong nanti anak-anak untuk membacakan ya, namanya disebut, silakan membacakan biar kita bisa menyimak bersama-sama ya. Coba Desta, silakan baca. Latar belakang demokrasi terpimpin. Mengapa terjadi perubahan sistem politik dari demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin? Karena saat masa liberal, Indonesia berada pada kondisi yang sulit, di mana banyak mengalami perselisihan politik hingga gerakan separatis pada daerah-daerah. Dilanjutkan. Ate. Di samping itu, Dewan Konstituante juga gagal menjalankan tugasnya untuk membuat undang-undang dasar. Dan nah, ini kita menonton video pembelajaran. Diharapkan dari video pembelajaran kalian lebih banyak mendapatkan materi ya. Salonnya sih katanya. Halo semuanya, ketemu lagi kelas sejarah bersama Pak Dedi. Kali ini kita akan mempelajari tentang Indonesia masa demokrasi terpimpin. Adik-adik sudah tahu belum apa itu demokrasi terpimpin? Ya, demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang semua keputusan dan pemikiran terpusat kepada seorang pemimpin. Pada saat itu, Indonesia dipimpin oleh Soekarno. Demokrasi terpimpin terlaksana pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Bagaimana sih sistem ini bisa terlaksana? Diawali dengan dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, maka dimulailah masa demokrasi terpimpin. Selanjutnya, jadi di materi ini nanti yang perlu kalian diskusikan ada 4 permasalahan. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan doktrin masa politik Indonesia. Yang kedua, bagaimana konfrontasi Indonesia dan Malaysia pada masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Yang keempat, bagaimana pelaksanaan politik mercusuar pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Jadi nanti Ibu bagi 4 kelompok ya, 4 kelompok diskusi. Ibu bacakan anggota kelompoknya. Yang pertama, kelompok yang membahas masalah pertama. Nasabom ya, Destia Simatupang, Farhan, Dewi, Mutiara, dan Masrul. Kelompok yang membahas masalah kedua, konfrontasi Indonesia dan Malaysia, Asari, Wandi, Anggun, Intan, dan Dea. Kelompok yang membahas politik pelaksanaan politik luar negeri adalah Saida, Hafiz, Aulia, Desta, dan Buni. Kelompok yang membahas tentang politik mercusuar pada masa demokrasi terpimpin adalah Ade, Yosua, Alika, Nike,
Ken, dan Cindy. Ya. 4 permasalahan ini nanti sudah dibagi dalam 4 kelompok, dicari ya, jawabannya lewat diskusi. Nanti 2 tampil, 2-nya untuk kita pertemuan kedua. Tapi tetap LKPD-nya harus diselesaikan saat ini. Ngerti kan? Oke, silakan berpindah duduk untuk mencari kelompoknya. Sudah nak duduk pada kelompoknya. Oke, persiapkan alat tulisnya, sarana buku HP bisa digunakan. Nah, ini LKPD, tolong perhatiannya sebentar. Ini lembar kerja kalian yang akan kalian buat hasil diskusinya pada LKPD nanti ya. Salin. Bagian depan buat nama kelompoknya. Nanti perhatikan ada gambar di sana apa yang diminta, instruksinya, pengisiannya bagaimana ya. Boleh dikerjakan dengan baik, diskusikan agar hasilnya pada saat presentasi nanti bisa maksimal kelompoknya ya. Kelompok yang membahas permasalahan pertama, pelaksanaan contoh B, dia membahas tentang konfrontasi Indonesia Malaysia. Dia membahas politik mercusuar, dia membahas politik luar negeri. Ya. Silakan nanti pilih anggotanya ini untuk dijadikan sebagai ketua, ya. Silakan sepakat siapa yang menjadi ketua kelompoknya. Oke, silakan nak, silakan bekerja. Kalau ada kesulitan silakan bertanya sama Ibu Ken ya. Kalau kesulitannya, dan Ibu juga akan melakukan penilaiannya. Penilaian harus secara individu maupun secara kelompok. Nah, kerjakan. Karena aktivitasnya silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Masakom. Tetapi sebelum diskusi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yaskar Smotupam dan rekan-rekan saya ada Mas Nur, Farhan, Mutiara, dan Dewi. Kepada Dewi kami persilakan untuk menjelaskan tentang Masakom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami tentang bagaimana pelaksanaan Kopmi Masakom di Indonesia. Latar belakang Masakom sebenarnya sudah dipilihkan Soekarno sejak tahun 1947, jauh sebelum Indonesia merdeka. Soekarno menulis rangkaian artikel berjudul Nasionalisme, Islam dan Marxisme dalam majalah Indonesia Maida. Kemudian tahun 1956 ia menyampaikan gagasan ini.
Ia mengkritik sistem demokrasi parlementer dan dianggap tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Menurut Soekarno, sistem demokrasi parlementer melindungi sistem kapitalisme. Oleh sebab itu, Soekarno mengusulkan konsep baru yang disebut Nasakom. Soekarno menyatukan 3 kekuatan politik dengan tujuan memperkuat posisi dirinya. Nasakom merupakan penyatuan golongan nasionalis, agamis, dan komunis. Nasakom berlaku di Indonesia dari tahun 1959, yaitu masa demokrasi terpimpin, hingga Orde Baru tahun 1966. Konsep Nasakom dianggap dijadikan alat bagi Soekarno untuk mempertahankan posisinya, serta menggalangan dukungan dari 3 golongan besar, yaitu nasionalis, agamis, dan komunis. Berakhirnya Nasakom diakibatkan 1. Turunnya pamor PKI akibat terjadinya gerakan 30 September. 2. Peralihan kekuasaan dari Orde Lama atau kepemimpinan Soekarno ke Orde Baru, di mana pemimpin Orde Baru Indonesia yaitu Soeharto sangat anti komunis. Dengan demikian gagasan Nasakom pun berakhir. Terima kasih. Baiklah teman-teman, barusan kita sudah mendengarkan penjelasan tentang Nasakom. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Dan silakan Ate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Saya akan menanyakan apa yang dimaksud dengan Nasakom dan siapa pencetusnya. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Saya. Oke, silakan Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok politik luar negeri ingin bertanya kapan diberlakukannya Nasakom ini dan sampai kapan? Oke, terima kasih. Ada yang lain? Oke. Oke, Sayyidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Sini saya akan bertanya kepada kelompok Nasakom, apa perbedaan Nasakom dan Pancasila? Siap, terima kasih. Baiklah teman-teman, berikan waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Baiklah, pertanyaan Ate akan dijawab oleh Mutiara, pertanyaan Desta akan dijawab oleh Farhan, dan pertanyaan Sayuda akan dijawab oleh Masrul. Oke, Mutiara silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ate. Apa yang dimaksud dengan Nasakom dan siapa pencetusnya? Nasakom dapat dijabarkan menjadi nasionalis, agamis, dan komunis, yang merupakan konsep politik yang dilahirkan atau dicetuskan oleh Presiden Soekarno untuk menyatukan keseluruhan unsur, baik itu nasionalis, agamis, dan komunis. Baik, apakah cukup jelas? Yang kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Desta. Konsep Nasakom ini berlaku di Indonesia tahun 1959, masa demokrasi terpimpin, dan berakhir dengan adanya peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke masa Orde Baru tahun 1966. Baik, itu saja. Apakah cukup jelas? Siap.
Baik, yang berikutnya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sayyidah. Apa perbedaan Nasakom dan Pancasila? Pancasila merupakan ideologi negara, sedangkan Nasakom adalah ideologi politik, di mana Nasakom ini merupakan upaya untuk menyatukan berbagai ideologi politik, yaitu upaya menyatukan golongan nasionalis, agamis, dan komunis yang pada waktu itu memiliki kekuasaan terbesar dalam perpolitikan di Indonesia. Baik, itu saja. Sudah cukup jelas? Jadi ibu selalu mengingatkan ya, ideologi kita ini adalah Pancasila, ideologi yang sangat kita. Tapi kalau Nasakom itu bukan ideologi, walaupun di dalam Nasakom ada unsur nasionalis, agamis maupun tadi disebutkan komunis. Tapi itu hanya golongan politik. Di dalamnya yang agamis itu adalah Masyumi dengan NU, ya, perhaluan agamis. Jadi tergabunglah dalam itu. Jadi itu ideologi politik ya. Oke, jadi diskusi sudah berjalan ya. Walaupun hari ini sudah siang ya. Terima kasih kalian ini tidak ada yang kayaknya ngantuk. Cuman si Ate tadi ya, gimana Mas Ikrit? Masih bisa mengikuti sampai jam pulang sekolah ya. Tapi presentasi semuanya sudah baik ya, anak-anak sudah ikut terlibat. Hanya ada satu orang yang belum ngomong ini ya. Ada masalah apa ini belum ngomong ini? Belum ngomong ya? Kenapa si ini tidak ikutan? Oh, suaranya. Kesimpulan materi pembelajaran hari ini mengenai kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin ya, di mana pada masa ini demokrasi terpimpin berlaku setelah berakhirnya demokrasi liberal. Kapan berakhirnya demokrasi liberal? Terus kapan bisa menjadi demokrasi terpimpin? Dengan keluarnya dekret presiden 1959 itu demokrasi liberal berakhir, dimulailah demokrasi terpimpin. Nah, pada masa ini muncul politik-politik yang dikeluarkan oleh Soekarno. Salah satunya ya politik yang dibahas presentasi barusan, yaitu berlakunya Nasakom. Nah, sekarang kita review lagi nih mengenai Nasakom. Apa yang dimaksud Nasakom tadi? Nasakom itu sendiri merupakan konsep politik yang dilahirkan untuk keseluruhan unsur baik untuk ke dalam nasionalisasi, agamis, dan komunis. Pencetusnya siapa tadi? Pencetusnya itu sendiri adalah Soekarno. Iya, Presiden waktu itu ya, Presiden Soekarno. Jadi ini menjawab pertanyaan Sayuda. Dari Ate tadi udah jelas ya, bahwa ini ideologi politik, konsep politik, bukan yang menjadikan ideologi kita. Kalau ideologi negara kita jelas, yaitu Pancasila. Materi kita hari ini, nah Ibu akan memberikan evaluasi yang Ibu bagikan lewat link. Tolong dijawab nak ya, dikerjakan ya. Siapkan dulu, bagi dulu linknya. Ada 5 soal yang siap sudah bisa buka. Mana 5 soal pelajaran kita hari ini sudah selesai, sudah dikerjakan dengan baik. Ingat, minggu depan adalah 2 kelompok yang belum maju, yaitu kelompok politik mercusuar dengan kelompok politik luar negeri. Kita tutup untuk penyelesaian kita hari ini materinya dengan doa ya. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak semuanya ya, tetap semangat ya. Selamat siang semuanya.